Apa yang sebenarnya dia rasakan selama ini, dan mengapa bayang-bayang masa lalu serta keraguan yang tak kunjung usai terus menghantui perasaanmu dan dirinya di saat yang bersamaan, seolah ada bagian dari hatinya yang selalu tertinggal bersamamu, meskipun raganya sudah berusaha menetap di sisi orang lain. Dan apakah semua perhatian kecil, tatapan penuh makna, serta kebisuan yang ia pelihara dengan rapi, hanyalah kebetulan atau justru petunjuk? Bahwa di balik segala keterbatasan dan kebimbangan yang menyesakan itu, ada pengakuan cinta yang belum pernah ia miliki. Keberanian untuk diucapkan secara jujur, sehingga kalian berdua kini terperangkap dalam lingkaran perasaan yang sulit ditepis, yang perlahan menumbuhkan pertanyaan tak terjawab tentang apa yang sebenarnya ingin ia perjuangkan, dan apa yang akan kamu relakan bila kebenaran yang tersimpan akhirnya terbongkar tanpa bisa lagi disembunyikan. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema, kamu dipuja diam-diam olehnya walau orang ini sudah punya pasangan. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Ketika kartu Eight of Swords muncul sebagai fondasi utama dari bacaan ini, pesan pertama yang dapat ditangkap adalah gambaran seseorang yang tengah terkunci dalam situasi yang tidak memberinya ruang gerak. Karena walaupun di satu sisi ada dorongan hasrat, ketertarikan mendalam, bahkan rasa ingin melindungi dan memberi perhatian yang tulus kepadamu. Di sisi lain, dia juga dibayangi oleh rasa bersalah yang menumpuk dan kekhawatiran terhadap dampak yang mungkin akan muncul jika dia berani jujur pada pasangannya atau pada orang-orang di sekelilingnya. Dan kondisi ini menyebabkan dia cenderung memendam segalanya dalam diam. Seakan dia lebih memilih untuk membiarkan situasi tetap abu-abu ketimbang memikul risiko besar yang akan mengubah seluruh hidupnya. Sedangkan energi Six of Cups menegaskan bahwa perasaan yang dia rasakan terhadapmu bukanlah sesuatu yang sekadar muncul karena ketertarikan fisik sesaat, melainkan berakar pada nostalgia yang mendalam, pada momen kebersamaan di masa lalu yang masih dia simpan rapi di dalam pikirannya, sehingga dia kerap kali membandingkan hubungan yang ia jalani sekarang dengan koneksi emosional yang dulu pernah kalian miliki, atau pernah dia bayangkan bisa terjalin lebih dekat. Dan setiap kali dia merasa hubungannya yang resmi mulai hambar atau penuh masalah, pikirannya secara otomatis akan berlabuh padamu. Karena disitulah dia menemukan rasa nyaman dan ketulusan yang entah bagaimana sulit ia temukan dalam kehidupannya yang sekarang. Lalu hadirnya Seven of Cups menjadi simbol bahwa sampai saat ini dia masih berkutat dalam labirin pilihan dan ilusi yang membuatnya sulit, memastikan mana yang benar-benar harus ia perjuangkan. Karena walaupun dalam hatinya dia tahu bahwa perasaan itu nyata, pada saat yang sama dia pun menyadari bahwa sebagian besar dari keterikatan ini juga tumbuh dari idealisasi, dari keinginan untuk melarikan diri dari realitas yang tidak selalu sesuai harapannya. Sehingga dia pun kerap memutar skenario di kepalanya tentang bagaimana jika suatu hari kalian berdua akhirnya bersatu, tentang bagaimana jika semua rahasia terbongkar, dan dia memilih untuk jujur pada perasaannya. Namun semua itu sering hanya berakhir menjadi lamunan panjang yang menambah kebimbangan, bukannya membantunya menemukan keberanian. Dan jika kamu pernah merasakan getaran aneh di antara kalian, tatapan mata yang terlalu lama, cara dia menyebut namamu dengan intonasi lembut, atau perhatian kecil yang ia sembunyikan di balik alasan-alasan sepele, ketahuilah bahwa itu bukan kebetulan semata, melainkan cerminan dari konflik batin yang sedang dia perjuangkan dalam diam. Dan bila kamu ingin tahu apakah dia akan mengambil langkah lebih nyata, bacaan ini menunjukkan bahwa dalam waktu dekat, dia akan semakin sulit membohongi diri sendiri. Karena energi Eight of Swords meski menekan, pada akhirnya akan memaksa seseorang untuk melihat kebenaran di balik keterbatasan, yang selama ini ia ciptakan sendiri. Sedangkan Six of Cups akan memancing kerinduan yang makin kuat, dan Seven of Cups akan mendorong dia untuk mencari kepastian, meskipun langkah itu berpotensi menyakiti pihak lain yang terlibat. Dan di titik itulah kamu pun akan dihadapkan pada pilihan untuk memutuskan,
Apakah kamu siap menampung perasaan ini, atau justru memilih menjaga jarak? Sebab hubungan seperti ini selalu membawa konsekuensi emosional yang jauh lebih dalam daripada yang terlihat di permukaan. Dan pertanyaan-pertanyaan penting akan muncul secara alami dalam prosesnya. Misalnya, apakah kamu benar-benar merasakan hal yang sama? Atau hanya terbawa oleh intensitas perhatian yang dia tunjukkan? Apakah kamu siap menjadi sosok yang harus ikut menanggung beban rasa bersalahnya? Dan apakah kamu sanggup menerima kenyataan bahwa jika dia tak kunjung berani membuat keputusan, semua ini hanya akan menjadi cerita setengah jalan yang tak pernah menemukan akhir yang pasti? Dan prediksi ini pun memberi sinyal bahwa semakin lama kamu membiarkan keterikatan ini tumbuh tanpa kepastian, semakin dalam pula keterikatan emosional yang akan membuatmu sulit melepaskan. Bahkan ketika logika sudah berusaha memberi peringatan berkali-kali. Sehingga jika kamu merasakan resonansi dari bacaan ini, sebaiknya kamu mulai menanyakan pada dirimu sendiri, apakah hubungan yang tidak terbuka ini benar-benar layak kamu perjuangkan, atau hanya sebuah ilusi yang terlahir dari kebutuhan untuk merasa diinginkan, serta kerinduan akan masa lalu yang ideal. Sebab pada akhirnya, kebimbangan akan tetap menjadi lingkaran. Tak berujung jika tidak ada keberanian untuk bersikap jujur, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain yang terlibat. Dan di balik semua kerumitan itu, yang paling penting adalah kesadaran bahwa kamu memiliki kebebasan untuk memilih apakah kamu ingin menunggu, memberi jarak, atau menutup bab ini demi menyelamatkan dirimu dari luka yang mungkin akan lebih sulit disembuhkan ketika semuanya terlambat. Jika dia benar-benar meninggalkan pasangannya demi dirimu, maka kamu perlu menyadari dan merenungkan secara mendalam bahwa konsekuensi sosial dan emosional yang akan muncul dan mengintai di balik keputusan tersebut bisa sangat luas, kompleks, dan mendalam, sehingga tidak bisa dianggap enteng atau diabaikan begitu saja. Pertama-tama, kamu harus siap menghadapi berbagai penilaian dari orang-orang di sekitar kalian berdua, baik itu teman-teman dekat, keluarga, maupun lingkungan tempat kalian berinteraksi, yang kemungkinan besar akan mengomentari, menilai, atau bahkan mengutuk hubungan yang lahir dari pengkhianatan dan ketidaksetiaan. Banyak orang cenderung memandang hubungan yang dimulai dari ketidaksetiaan sebagai sesuatu yang salah, melanggar norma sosial dan moral, sehingga mereka tidak segan-segan mengungkapkan kritik, gosip, atau bahkan kecaman yang keras dan menyakitkan. Dalam kondisi ini, yang paling menyakitkan adalah bahwa banyak dari penilaian tersebut tidak selalu berdasarkan kebenaran lengkap. Karena sesungguhnya, hanya kalian berdua yang mengetahui seluruh kebenaran dari kisah dan alasan di balik keputusan besar ini. Mereka yang menghakimi biasanya hanya melihat dari luar dan tidak memahami kedalaman situasi serta alasan pribadi yang mungkin mendasari pilihan tersebut. Kedua, kamu harus mempertimbangkan dengan sangat jernih dan matang apakah kamu benar-benar siap menanggung beban rasa bersalah, atau setidaknya bayang-bayang penyesalan yang mungkin akan menghantui pikiran dan perasaanmu di kemudian hari. Terlepas dari niat dan motivasimu, keterlibatanmu dalam proses ini bisa membuatmu merasa sebagai salah satu faktor yang menyebabkan hubungan sebelumnya berakhir, dan itu bisa menimbulkan perasaan bersalah yang mendalam. Bahkan rasa tidak nyaman yang terus bersemayam di hati. Mungkin di awal semuanya tampak romantis dan penuh harapan, seolah pengorbanan tersebut adalah bukti cinta yang besar dan tulus. Tetapi seiring berjalannya waktu, luka dari masa lalu, baik dari luka hati, rasa kecewa, maupun ketidakpastian, akan tetap ada dan membekas. Luka-luka ini bisa muncul dalam bentuk keraguan yang berkelindan, penyesalan yang tak kunjung reda, atau konflik batin yang memengaruhi hubungan kalian secara tidak langsung, sehingga keutuhan dan kedewasaan hubungan akan diuji melalui ujian-ujian emosional yang cukup berat. Selain itu, dari sisi emosional, kamu pun perlu bersiap untuk menerima kenyataan bahwa seseorang yang meninggalkan pasangannya demi dirimu mungkin membawa pola-pola dan luka-luka yang sama dari masa lalunya ke dalam hubungan yang baru. Artinya, akan selalu ada ketakutan kecil dalam dirimu, bahwa suatu hari nanti ia bisa jatuh cinta lagi pada orang lain. Seperti dulu ia jatuh cinta padamu saat masih bersama pasangannya. Ketakutan ini bukan tanpa dasar, karena manusia memiliki kecenderungan untuk terjebak dalam pola dan kebiasaan yang sama, apalagi jika luka dan kebingungan dari hubungan sebelumnya belum sepenuhnya sembuh dan teratasi.
Selain itu, transisi dari hubungan lama ke hubungan baru jarang terjadi tanpa adanya benturan emosional, ketegangan, atau bahkan konflik yang muncul secara tak terduga. Ia kemungkinan besar membawa luka, kebingungan, atau perasaan bersalah yang belum selesai sepenuhnya. Dan semua itu seringkali menjadi beban emosional yang harus dihadapi dan diatasi secara sabar dan penuh pengertian. Jadi, sebelum kamu berharap dan menginginkan dia mengambil keputusan yang begitu besar, tanyakan dengan jujur dan penuh kejujuran kepada dirimu sendiri. Apakah cinta yang kamu rasakan saat ini cukup kuat dan dewasa untuk menopang semua beban dan konsekuensi yang akan muncul? Apakah kamu benar-benar siap berdiri di sampingnya di tengah-tengah pertanyaan dan penilaian dari orang-orang di sekitarmu, menghadapi potensi jarak dan perbedaan persepsi dari keluarga, teman, atau lingkungan sosial lainnya? Apakah kamu mampu menghadapi pergulatan batin yang tidak sederhana, termasuk rasa takut, keraguan, dan ketidakpastian yang mungkin akan terus menghantui pikiranmu? Dan yang tak kalah penting, apakah kamu sudah benar-benar yakin bahwa kebahagiaan yang kamu cari hanya bisa kamu temukan bersamanya? Ataukah ini hanyalah sebuah ilusi yang muncul karena saat ini dia hadir di saat kamu merasa kesepian, tidak dihargai, atau merasa sendiri? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak berfungsi sebagai alat untuk membuatmu mundur dari keinginan atau harapanmu, melainkan sebagai cermin untuk memastikan bahwa jika kamu memutuskan, tetap membuka pintu hati, dan mengizinkan hubungan ini berjalan, kamu melakukannya dengan kesadaran penuh akan harga dan risiko yang harus dibayar. Karena, pada akhirnya, segala sesuatu yang berharga dan bernilai besar pasti datang dengan konsekuensi dan tantangan tersendiri. Jika kamu mampu memegang teguh komitmen pada diri sendiri dan hati nuranimu, serta bersedia menghadapi segala kemungkinan dengan keberanian dan kedewasaan, maka perjalanan ini masih memiliki peluang untuk menjadi kisah yang indah dan bermakna. Tetapi jika tidak, maka sebaiknya kamu berhati-hati dan bijaksana dalam mengambil langkah agar tidak terjebak dalam ilusi dan harapan semu yang justru akan menyakitimu di kemudian hari. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.